firman yang kita dengar tadi, apa pesan untuk kita yang patut kita renungkan, patut kita refleksikan? Pesan utama kepada kita masing-masing, yakni hendaknya ya yang kita katakan, ya itu juga yang harus kita wujud nyatakan, yang harus kita lakukan. Katakan ya bila Anda berani mengatakan ya, dan katakan tidak bila Anda berani mengatakan tidak. Melihat situasi dunia yang kita akhir-akhir ini, ya dan tidak kadang-kadang sulit dibedakan. Hitam menjadi putih dan putih menjadi hitam. Kita bisa ikuti dalam setiap berita, kita bisa baca di koran, kita bisa dengar apa saja yang terjadi di seantero jagat ini. Karena itu, kepada kita masing-masing sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen, kita diingatkan hendaknya kita bersandar pada apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena yang Dia katakan itu juga yang Dia lakukan, yang Dia kerjakan, yang Dia perbuat. Nabi Ezekiel dalam bacaan pertama mengingatkan orang-orang sesamanya dan juga kita sekalian. Dia mengingatkan bahwa Yahweh sungguh menegur kita sekalian. Siapa yang benar? Kita manusia atau Tuhan? Allah. Kita kadang-kadang lebih mudah mencari pembenaran diri kita. Bahkan kita berani mempersalahkan Tuhan. Tapi Dia ingat, orang benar kalau berbuat sesuatu yang kurang benar, maka apa konsekuensinya? Dia ingatkan tadi. Dan orang fasik yang kita anggap orang-orang yang kurang berkenan, kurang baik, tetapi bila dia bertobat, dia akan mendapat ganjaran keselamatan. Dan Paulus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan, hendaknya kita hidup seperti Kristus. Bahwa hendaknya kita mengusahakan kesatuan, satu antara pikiran dan hati, satu antara kata dan perbuatan. Itu Paulus ingatkan. Hendaknya kita menyerupai Kristus yang ya sampai mati, ya dalam kata dan tindakan, ya memperlakukan orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Dia mengeritik ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Dia kritik mereka sampai dia ceritakan perumpamaan tadi tentang dua anak yang diminta oleh ayahnya untuk bekerja di ladangnya. Yang pertama mengatakan ya, spontan, langsung tanpa berpikir panjang. Tapi dalam kenyataannya dia tidak lakukan. Yang kedua dia katakan tidak, tapi kemudian menyesal. Lalu dia pergi. Yesus juga menjelaskan siapa yang dia maksudkan dengan kedua kelompok tadi. Bahwa anak yang kedua dia sampai sebutkan tadi, orang-orang berdosa, para pemungut cukai, orang-orang berdosa yang katakan tidak terhadap tawaran kebaikan dan cinta Tuhan, tapi akhirnya menyesal, toh akhirnya mereka lakukan juga. Justru mereka ini yang mendapat tempat pertama.
Mari saudara-saudariku, sebagai pengikut Yesus, hendaknya kita meneladani sikap, perbuatan, dan kata-kata Yesus. Ya, sebagaimana Yesus katakan, Yesus buat, hendaknya itu juga kita lakukan. Ya dalam kata, ya juga dalam perbuatan. Semoga. Amin.